Evolusi Darwinian menantang pandangan tradisional mengenai bumi muda yang dihuni oleh spesies yang tidak berubah. Apa yang mendorong Darwin menantang pandangan yang banyak diyakini pada masanya mengenai bumi dan kehidupan? Proposal revolusionernya sebenarnya berakar dari temuan-temuan orang lain. Skala Naturae dan klasifikasi spesies lama sebelum Darwin lahir. Sejumlah filsuf Yunani berpendapat bahwa makhluk hidup mungkin berubah secara bertahap seiring waktu. Namun satu filsuf yang sangat memengaruhi sains barat awal, Aristoteles 384–322 SM, memandang spesies sebagai sesuatu yang tetap berubah. Melalui pengamatannya terhadap alam, Aristoteles mengenali keterkaitan tertentu di antara organisme-organisme. Ia menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk kehidupan dapat disusun dalam sebuah tangga atau skala kompleksitas yang makin meningkat. Belakangan skala itu disebut skala naturae, skala alam. Setiap bentuk kehidupan, sempurna dan permanen, memiliki tempatnya sendiri pada salah satu anak tangga dari skala tersebut. Gagasan-gagasan ini kebetulan cocok dengan kisah penciptaan menurut Kitab Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa spesies dirancang satu persatu oleh Tuhan dan oleh karenanya sempurna. Pada tahun 1700-an, banyak saintis mengartikan kecocokan organisme yang seringkali amat luar biasa dengan lingkungannya sebagai bukti bahwa Sang Pencipta telah merancang setiap spesies untuk tujuan tertentu. Salah satu saintis yang berpandangan demikian adalah Carolus Linnaeus tahun 1707 sampai tahun 1778, seorang dokter dan ahli botani asal Swedia yang bertekad mengelompokkan keanekaragaman makhluk hidup yang menurutnya demi kejayaan Tuhan. Linnaeus mengembangkan sistem penamaan organisme dua bagian atau binomial menurut genus dan spesies yang masih digunakan hingga kini. Berlawanan dengan hierarki linear skala naturae, Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi bersangkar, pengelompokan spesies-spesies yang mirip ke dalam berbagai kategori yang semakin umum. Misalnya, spesies yang mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama, genera, bentuk jamak dari genus, yang mirip dikelompokkan ke dalam famili yang sama, dan seterusnya. Linnaeus tidak menyatakan bahwa kemiripan antara spesies-spesies disebabkan oleh kekerabatan evolusioner, namun lebih diakibatkan dari pola penciptaan. Ternyata, seabad kemudian sistem klasifikasinya memegang peranan dalam argumen Darwin mengenai evolusi. Gagasan tentang perubahan seiring waktu. Darwin merangkai berbagai gagasannya dari hasil temuan para saintis yang mempelajari fosil, sisa-sisa atau jejak-jejak organisme dari masa lalu. Kebanyakan fosil ditemukan di batuan endapan yang terbentuk dari pasir dan lumpur yang terkumpul di dasar laut, sungai, dan rawa-rawa. Lapisan baru dari endapan menutupi lapisan yang lebih tua dan menekannya menjadi lapisan bantuan yang saling bertumpukan, disebut strata singularis. Stratum. Fosil pada stratum tertentu memberikan hilasan tentang sejumlah organisme yang pernah menghuni bumi pada saat lapisan itu terbentuk. Belakangan, erosi mungkin menggerus strata yang lebih atas lebih muda, sehingga mengungkapkan strata yang lebih dalam lebih tua, yang sebelumnya terkubur. Paleontologi. Paleontologi, ilmu yang mempelajari fosil, dikembangkan secara luas oleh saintis Prancis Georges Cuvier tahun 1769 sampai tahun 1832. Pada saat memeriksa strata di dekat Paris, Cuvier menyadari bahwa semakin tua suatu stratum, semakin tidak mirip pula fosil yang dikandungnya dengan bentuk kehidupan yang ada saat ini. Ia juga mengamati bahwa dari satu lapisan ke lapisan berikutnya, ada spesies baru yang muncul, namun ada pula yang hilang. Ia menyimpulkan bahwa kepunahan pasti sering terjadi dalam sejarah kehidupan. Namun Cuvier dengan tegas melawan gagasan evolusi. Untuk menjelaskan hasil pengamatannya, ia mengajukan katastrofisme, prinsip bahwa kejadian-kejadian di masa lalu terjadi tiba-tiba dan disebabkan oleh berbagai mekanisme yang berbeda dari mekanisme yang bekerja saat ini. Cuvier berspekulasi bahwa setiap perbatasan di antara strata mencerminkan suatu malapetaka, misalnya banjir, yang menghancurkan banyak spesies yang hidup saat itu. La berpendapat bahwa malapetaka periodik ini biasanya terbatas pada wilayah lokal, yang kemudian dihuni kembali oleh spesies yang berimigrasi dari wilayah-wilayah lain. Sebaliknya, saintis lain berpendapat bahwa perubahan besar-besaran mungkin terjadi akibat efek kumulatif dari proses-proses yang lambat namun terus-menerus.
Pada tahun 1795, ahli geologi Skotlandia, James Hutton, tahun 1726 sampai tahun 1797, mengajukan gagasan bahwa ciri geologis bumi dapat dijelaskan melalui mekanisme bertahap yang masih bekerja hingga saat ini. Misalnya, ia berpendapat bahwa lembah seringkali terbentuk oleh sungai yang mengikis bebatuan, dan bahwa bebatuan yang mengandung fosil organisme laut terbentuk sewaktu endapan yang tererosi dari daratan terangkut dari sungai ke laut, tempat terkuburnya organisme laut yang mati. Ahli geologi terkemuka di masa Darwin, Charles Lyell, tahun 1797 sampai tahun 1875, menggabungkan pemikiran Hutton ke dalam prinsip uniformitarianisme. Uniformitarianisme yang menyatakan bahwa mekanisme perubahan selalu sama sepanjang waktu. Lyell berpendapat bahwa proses-proses geologi yang sama bekerja pada saat ini maupun di masa lalu, dan pada laju yang sama. Gagasan-gagasan Hutton dan Lyell sangat memengaruhi pemikiran Darwin. Darwin sepakat bahwa jika perubahan geologis merupakan hasil dari kerja yang lambat namun terus-menerus dan bukan dari peristiwa yang mendadak, maka bumi pastilah jauh lebih tua daripada usia beberapa ribu tahun yang dipercaya luas saat itu. Ini, misalnya, memerlukan waktu yang lama sekali bagi sebuah sungai untuk mengikis ngarai melalui erosi. Darwin kemudian menalar bahwa proses-proses serupa yang lambat dan sangat kecil mungkin dapat mengakibatkan perubahan biologis yang penting. Akan tetapi, Darwin bukanlah orang pertama yang menerapkan gagasan perubahan bertahap pada evolusi biologis.